Halo teman-teman semua, semoga selalu diberikan kesehatan dan kabar yang baik ya teman-teman. Baik, kita lupakan hasil pertandingan kemarin melawan Bahrain, di mana timnas Indonesia meraih hasil imbang 2-2. Mari kita tetap laga selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, yaitu melawan Cina. Jadi pertandingan ini akan dilaksanakan di Qingdao Football Stadium di kota Qingdao di provinsi Zhejiang di Cina ya teman-teman. Jadi timnas Indonesia akan bertindak sebagai tim tamu menghadapi tim tuan rumah Cina. Nah, alangkah baiknya nih sebelum menyaksikan pertandingan yang akan berlangsung di esok hari pada hari Selasa, baiknya kita analisis dan cari tahu dulu nih tentang lawan kita yaitu Cina. Nah, jadi Cina ini dilatih oleh pelatih asal Kroasia yaitu Branko Ivankovic. Pelatih asal Kroasia berusia 70 tahun yang sudah malang melintang melatih klub dan juga beberapa negara di kawasan Asia. Jadi dia sudah kenyang pengalaman di persepak bolaan di benua Asia. Dan pelatih Branko Ivankovic ini membawa total 25 pemain untuk kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga di pertandingan di FIFA Matchday bulan Oktober ini ya. Dan sepanjang melatih timnas Cina, pelatih Branko Ivankovic ini di sepanjang kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini beliau mengandalkan beberapa nama sebagai pemain andalan dan juga pemain kunci di dalam taktik dan strateginya. Yaitu yang pertama adalah back Jiang Guangtai. Jadi si Jiang Guangtai ini adalah pemain naturalisasi dari Inggris dengan nama asli adalah Tyus Browning. Namun dengan aturan naturalisasi di Cina, dia harus mengganti namanya sesuai dengan nama orang Cina yaitu Jiang Guangtai. Kemudian Jiang Guangtai ini berposisi sebagai center back. Dia menjadi andalan Branko Ivankovic di lini belakang. Kemudian di lini depan dan juga lini tengah ya. Di lini tengah ada Yuan Yili. Jadi pemain ini berposisi sebagai gelandang tengah dan bertugas sebagai pengatur serangan di lini tengah Cina. Kemudian di lini depan ada dua pemain naturalisasi Cina yaitu Fernandinho itu di posisi sayap. Kemudian yang satu lagi adalah Alan. Jadi dua pemain naturalisasi ini berasal dari Brasil dan sudah lama menetap dan bermain di Liga Super Cina. Kedua pemain ini berposisi sebagai pemain sayap, yaitu di sayap kanan dan sayap kiri. Kemudian yang perlu diwaspadai juga oleh timnas Indonesia yaitu ada dua striker Cina. Oke, kemudian pemain andalan dari pelatih Branko Ivankovic di Cina ada di lini depan. Yang pertama yaitu striker Wu Lei. Wu Lei ini salah satu striker senior di timnas Cina. Dia sebelumnya pernah bermain di klub La Liga Spanyol, tepatnya di Espanyol selama beberapa musim. Kemudian saat ini dia sudah kembali merumput di Liga Super Cina. Oke, selanjutnya ada nama Behram Abdueli. Dia juga berposisi sebagai striker dan fun fact-nya dari Behram Abdueli dia adalah pemain asal etnis Uighur, tepatnya dari provinsi Xinjiang di Cina ya. Ya, jadi timnas Cina ini seperti kebanyakan tim-tim negara Asia Timur, mereka mengandalkan permainan 1-2 sentuhan cepat. Seperti timnas Jepang dan Korea Selatan, negara-negara Asia Timur lainnya, Cina ini bermain dengan 1-2 sentuhan cepat dengan bola-bola bawah dari lini belakang ke lini depan. Dan pelatih Branko Ivankovic ini masih baru melatih timnas Cina karena sebelumnya di tahun 2024 tepatnya di Piala Asia kemarin dia melatih timnas Oman dan karakteristiknya kurang lebih seperti itu ya. Jadi persepak bola Asia Timur mengandalkan permainan cepat 1-2 sentuhan dari lini belakang ke lini depan, juga mengandalkan dua kecepatan di sayapnya yaitu dua naturalisasi asal Brasil yaitu Alan dan juga Fernandinho. Kemudian, seperti apa persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi laga Cina ini? Pasukan Sintayong sudah mendarat di Cina sejak hari Jumat kemarin. Tepat setelah laga melawan Bahrain, skuad Indonesia
termasuk pelatih Sintayong dan juga beberapa staf pelatih lainnya sudah berangkat ke kota Qingdao, Cina untuk melakukan persiapan termasuk adaptasi cuaca dan juga persiapan latihan baik dari latihan taktik maupun juga latihan strategi. Sintayong membawa 27 pemain sama dengan skuad pada laga melawan Bahrain, dan update terbaru itu ada nama Sandy Walsh dan juga Jordi Amat yang mengalami sedikit gangguan cedera. Namun diinformasikan baik Sandy maupun Jordi hanya mengalami cedera ringan. Semoga mereka tetap bisa bermain untuk memperkuat timnas Indonesia di laga melawan Cina. Dan Sintayong tampaknya tidak akan banyak berubah komposisi pemainnya di laga melawan Cina. Dia tampaknya akan tetap bermain dengan skema andalannya, dengan formasi 3 back, dengan 3-5-2, 3-4-2-1 atau variasi formasi dengan 3 back tersebut. Kiper Martin Paes tampaknya akan menjadi andalan kembali di bawah Mister Gawang. Kemudian di posisi 3 center back masih akan ditempati oleh Mesilgers di posisi right center back, kemudian Jai Ises di posisi center backnya sebagai sweeper. Di posisi left center back kemungkinan akan ditempati oleh Rizky Ridho. Mengingat kemarin Jordi Amat saat laga halftime di babak pertama melawan Bahrain, dia tampaknya dalam kondisi yang kurang siap, juga kemudian digantikan oleh Rizky Ridho di awal babak kedua. Sementara di lini tengah kemungkinan akan ditempati oleh Nathan Chuaon sebagai gelandang bertahan. Dia akan berduet dengan Tom Haye sebagai playmaker. Dan di posisi bek kanan, jika Sandy Walsh sudah pulih dari cedera, dia akan bermain di posisi wing bek kanan, di backup oleh Asnawi Mangku Alam. Sementara di posisi bek kiri, tampaknya sulit untuk menggeser Calvin Verdong di posisi wing bek kiri. Dia dengan permain taktisnya khas Eropa, gimana dia cara mengcover lawan, merebut bola dari lawan dan melakukan tackle dari lawan, itu adalah salah satu back terbaik di sisi kiri timnas Indonesia. Jadi tampaknya akan sulit buat Pratama Arhan, begitu juga buat Shane Patinama untuk menggeser Calvin Verdong di posisi wingback kiri. Kita bergeser ke posisi gelandang serang maupun juga penyerang sayap. Masih akan mengandalkan Ragnar Uratmangun yang beroperasi di sebelah sayap kiri. Dan tampaknya Eliano Reinders kemungkinan akan menjadi starter di posisi sayap kanan. Dengan kemampuan attacking-nya juga skill individunya, tampaknya dia akan didorong ke posisi sayap kanan di belakang target man dan sudah pasti akan kembali memainkan seorang Rafael Strijk yang kemarin mencetak 1 gol ke gawang Bahrain, gol pertamanya di timnas senior bersama timnas Indonesia. Jadi kemungkinan Sintayong akan tetap mengandalkan formasi 3 back, yaitu dengan formasi 3-4-2-1, 3-5-2 maupun variasi dari formasi 3 back tersebut. Dan laga besok akan dimainkan di Qingdao Football Stadium di kota Qingdao, Cina di sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, di pukul 7 malam ya. Dan kita harapkan timnas Indonesia mendapatkan hasil positif dalam rangka perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Mana saat ini timnas Indonesia sudah mengoleksi 3 poin hasil dari 3 kali imbang dari 3 pertandingan yang sudah dijalani. Imbang melawan Arab Saudi, kemudian Australia, dan juga kemarin imbang melawan Bahrain. Dan saat ini timnas Indonesia ada di peringkat kelima, masih belum terkalahkan, dan perjalanan masih panjang ke depannya. Dan kita semua berharap, termasuk saya pribadi juga berharap, timnas Indonesia mampu melangkah jauh dan memberikan perlawanan kepada negara-negara yang langganan tampil di Piala Dunia seperti Jepang dan juga Australia, juga Arab Saudi. Perjalanan kita masih banyak ke depannya, masih ada sekitar 6-7 pertandingan yang harus dijalani oleh timnas Indonesia. Dan kita semua berharap timnas Indonesia mendapatkan hasil yang baik dan juga seluruh staf pelatih, begitu juga pemain yang ikut serta bertanding diberikan kesehatan juga dalam performa yang terbaik. Ya, jadi timnas Indonesia ini saat ini sudah menduduki ranking 127
Jadi kemarin setelah imbang melawan Bahrain, timnas Indonesia sudah naik 2 peringkat nih di kira-kira kalkulasinya, yaitu hasil imbang melawan Bahrain. Jadi di kalkulasi ranking FIFA Indonesia mendapatkan sekitar 4 poin tambahan dari rankingnya sebelumnya di 129. Diprediksi di bulan depan di update ranking faktor baru Indonesia akan naik ke ranking 127. Dan selanjutnya untuk pertandingan lawan Cina, selain juga dari faktor teknis, terutama pertandingan di lapangan, juga harus dipersiapkan di faktor non-teknisnya, yaitu terutama dari segi tuan rumah. Timnas Indonesia akan tampil di hadapan ribuan fans Cina, supporter tuan rumah. Tentunya pemain timnas harus meningkatkan mental dan fokusnya, tidak boleh terganggu faktor non teknis apapun baik di dalam maupun di luar lapangan. Kemudian juga faktor dari pengadil lapangan, entah itu wasit dan hakim garis di lapangan maupun juga wasit VAR, itu yang akan sedikit berpengaruh terhadap jalannya pertandingan. Jadi timnas Indonesia tidak boleh terganggu mental dan fokusnya sedikit pun dengan segala faktor non teknis. Apalagi kabarnya nanti Indonesia di laga melawan Cina akan dipimpin oleh wasit asal Uni Emirat Arab, dari Timur Tengah lagi ya wasitnya. Jadi kita mengharapkan semoga wasit yang ditunjuk oleh AFC untuk laga tersebut dapat memberikan keputusan yang adil dan juga bertindak secara bijaksana sebagai pengadil di lapangan. Semoga timnas Indonesia mendapatkan hasil terbaik di laga tersebut, dan kita semua berharap Indonesia mampu melangkah jauh dan selalu meraih hasil positif di kualifikasi Piala Dunia di ronde ketiga ini. Jaya Indonesia, hidup Indonesia, kita Garuda. Yo 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 yo.